Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bikin ide untuk isian toples lebaran karena sebentar lagi mau lebaran, yaitu stik ubi ungu. Ada yang udah pernah cobain sebelumnya? Stiknya ini tuh renyah, garing, dan ada rasa sedikit manis. Dan yang pasti ini resepnya murah meriah tapi hasilnya melimpah. Bisa dilihat ini banyak banget. Langsung aja, di sini aku sudah siapkan 1 kilogram ubi ungu yang aku beli di pasar. Pilih ubi ungu yang bagus ya. Jangan ubi ungu yang rusak atau yang banyak hitam-hitamnya. Setelah itu untuk bahan yang lainnya aku juga siapkan 600 gram tepung terigu yang pro sedang, aku gunakan merek segitiga biru. Selanjutnya aku juga gunakan tepung tapioka sebanyak 200 gram. Dan aku pakai margarin sebanyak 4 sendok makan. Selain itu, bahan yang digunakan yaitu 200 gram gula halus atau gula pasir yang di blender juga boleh. Selanjutnya ada 2 butir telur ayam, aku gunakan ukuran sedang. Ini dia bahan-bahan untuk membuat stik ubi ungu. Pertama-tama kupas terlebih dahulu ubi ungunya, kemudian buang hitam-hitam kalau misalnya ada. Karena biasanya itu yang bikin pahit ya. Sampai bersih seperti ini. Kalau sudah bersih, udah dikupas, selanjutnya aku potong-potong ubi ungunya kecil-kecil. Selanjutnya setelah dipotong jangan lupa dicuci bersih. Kalau sudah, di sini aku sudah siapkan panci kukusan. Aku mau kukus ubi ungunya. Ini ngukusnya tidak perlu waktu yang lama, sebentar aja, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit atau sampai ubi ungunya ini empuk. Setelah kurang lebih 15 menit, ubi ungunya ini aku tes tusuk untuk memastikan bahwa ubi ungunya ini sudah benar-benar empuk. Kalau sudah, langsung keluarkan, taruh di wadah dan dalam kondisi panas langsung dihaluskan. Ini haluskannya aku menggunakan bulekan yang aku bungkus dengan plastik. Kalau sudah halus seperti ini hasilnya ya, kurang lebih. Tunggu sampai uap panasnya sedikit hilang. Kalau uap panasnya sudah hilang, sudah hangat atau sudah dingin, kemudian aku langsung masukkan bahan yang lainnya yang tadi sudah aku sebutkan di awal seperti gula halus, kemudian ada tepung tapioka. Langsung masukkan ke wadah. Jadi pastikan wadahnya pakai wadah yang cukup besar. Bumbuin dengan setengah sendok teh garam. Kemudian juga tepung terigu. Bahan-bahan yang tadi disebutkan di awal dimasukkan semuanya. Gula halus, tepung tapioka dan juga terigu. Jangan lupa supaya nanti aromanya lebih harum dan wangi. Aku di sini tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya ini aduk adonan sampai sedikit tercampur atau setengah tercampur ya. Kalau sudah, kemudian aku tambahkan dengan 2 butir telur ayam. Dan masukkan juga margarin yang tadi sudah kita siapkan. Step selanjutnya di sini kita uleni adonan sampai benar-benar tercampur dengan merata. Supaya lebih gampang nguleninya, ini aku gunakan tangan aja ya. Kemudian di sini aku tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 50 ml. Untuk penggunaan air ini opsional, dilihat aja tepungnya. Kalau misalnya masih kurang boleh tambahin air, tapi kalau cukup dengan ubi ungu aja itu nggak perlu tambahin air. Sampai nanti hasilnya tekstur dari adonannya seperti ini. Kalau adonan sudah siap, selanjutnya giling dengan menggunakan gilingan atau cetakan mie. Pertama di sini aku pipihkan dulu adonannya.
Di sini aku ulangin 2 sampai 3 kali untuk memipihkan adonannya sampai ketemu adonan yang benar-benar bagus, teksturnya halus dan mulus seperti ini. Setelah adonannya halus dan mulus, teksturnya juga bagus seperti ini. Kemudian aku tambahkan atau aku taburi di atasnya dengan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Potong adonan jika terlalu panjang. Setelah itu baru digiling ke gilingan stik yang bagian tengah. Lebih praktis, simple, dan gampang. Ini dia hasilnya dan ini sudah langsung siap untuk digoreng. Bagus, nggak lengket, dan adonannya ini bener-bener padat dan nanti hasilnya juga bagus. Biasanya aku pipihkan dulu semuanya, aku taburin tepung terigu bagian atasnya, aku buat banyak-banyak. Baru setelah itu aku giling di gilingan stik dan langsung aku masukkan ke penggorengan. Jadi sebelumnya di sini aku sudah siapkan minyak yang sudah aku panaskan dengan menggunakan api sedang. Masukkan adonan atau stik ubi ungu secukup minyaknya aja. Jangan juga terlalu banyak. Goreng dengan menggunakan api sedang, jangan lupa digoyang-goyang atau dibalik sekali aja cukup. Dan kalau gelembung-gelembungnya udah berkurang dan dirasa warnanya udah agak sedikit mateng, langsung angkat kemudian tiriskan. Nggak usah khawatir kalau misalnya teksturnya lembek karena memang pada saat diangkat dari minyak ini teksturnya masih sangat lembek ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti pada saat sudah kena suhu ruang dan sudah mulai dingin ini teksturnya akan mengeras dan gurih. Ulangi step menggoreng sampai semua adonannya selesai. Dan ini dia hasilnya, stik ubi ungu ala aku. Ini enak, renyah. Yang suka makanan manis ini boleh dicoba karena ada sedikit rasa manis dari ubi ungunya. Untuk ide isian toples lebaran atau untuk hampers bingkisan ini bisa banget. Jadinya juga banyak banget. Ini testimoni dari anakku. Kalau misalnya untuk hasilnya dirasa terlalu banyak atau kebanyakan, boleh dibuat setengah dari resep ini. Jadi tinggal dibagi aja bahannya jadi 2 dari bahan-bahan yang sudah aku sebutkan tadi di awal. Ini hasil kriuknya. Benar-benar nggak mengecewakan, hasilnya renyah, garing, dan juga manis, sedikit manis, tidak terlalu manis ya. Jadi pas manisnya. Resepnya mudah, simple, dan gampang bisa dibuat di rumah. Kalau sudah dingin langsung masukkan ke dalam toples. Atau kalau misalnya toplesnya nggak ada atau kurang, boleh taruh di plastik merah seperti ini atau plastik yang besar. Alasi dengan kertas di bagian bawah, ini aku gunakan kertas nasi. Kemudian isi setengah plastik, jangan sampai penuh, cukup setengahnya aja seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya alasi atau tutup bagian atasnya menggunakan kertas lagi. Ini aku menggunakan kertas nasi juga. Aku tutup bagian atasnya. Kalau sudah, ambil bagian tengahnya. Cara mengikatnya, ambil bagian tengah seperti ini. Sedikit gulung ke dalam, kemudian ambil bagian ujung pinggir-pinggirnya. Kemudian ikat mengitari atau melingkar seperti yang ada di video. Pastikan ada udara yang terjebak di dalam ya, seperti ini. Ini memastikan supaya stiknya nanti bisa awet. Dan setelah aku buat ini, stiknya bisa tahan sampai 1 bulan. Teman-teman dan bunda-bunda semua wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.